Panatua Zaesin akan melanjutkan perjalanan Kang Xiaoyan. Chapter 1039, Memurnikan Api Binatang. Banyak sinar lampu berkelap-kelip di terowongan yang luas itu. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar melihat garis besar beberapa perahu. Lin Yan sendiri sudah cukup untuk menangani masalah pengendalian kapal luar angkasa. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak perlu mengalihkan perhatian apapun. Dia menempatkan semua fokusnya pada Flame Creation Skill. Jika dia bisa mempelajari keterampilan penciptaan api ini dalam perjalanan panjang 1 bulan ini melalui terowongan luar angkasa, itu akan menguntungkan bagi Xiao Yan. Tentu saja, Flame Creation Skill ini adalah teknik Do tingkat atas dari Demon Flame Valley. Secara alami akan ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya, dan kemungkinan akan sangat sulit jika seseorang ingin menguasainya dalam waktu singkat. Namun, ini jelas tidak menghalangi Xiao Yan karena dia memutuskan untuk menginstalnya. Perhatian Xiao Yan menjadi sepenuhnya puas pada metode pelatihan yang dicatat dalam gulungan pada hari pertama perjalanan. Flame Creation Skill, di masa lalu mengharuskan 3 orang untuk menanamkannya bersama dan menyumbangkan kekuatan hidup mereka untuk menciptakan Life Transforming Flame. Namun, setelah peningkatan tambahan oleh Old Ground Demon Ghost selama bertahun-tahun, Flame Creation Skill saat ini benar-benar berbeda dari bentuk sebelumnya. Setelah mempelajari keterampilan penciptaan api yang ditingkatkan ini dengan benar, Xiao Yan tanpa sadar merasa tercengang dengan kemampuan hantu setan tanah tua. Kekurangan Flame Creation Skill ini telah diperbaiki olehnya. Tentu saja, sebagai hasilnya, metode pelatihan yang sudah membosankan menjadi lebih rumit. Menurut apa yang terekam di gulungan, keterampilan penciptaan api yang ditingkatkan membutuhkan 3 jenis api binatang. Setelah itu, seseorang harus menggabungkan 3 jenis api binatang dalam tubuh seseorang dan menggunakan doki seseorang untuk mengompresnya berkali-kali sampai mereka menyempurnakannya hingga batasnya. Setelah itu, seseorang harus menggabungkan api binatang ketiga ini dengan sempurna. Jika berhasil, seseorang akan membentuk benih api, Life Transforming Flame. Tentu saja, gumpalan biji api ini secara alami tidak akan dapat mendukung penggunaan pemusnahan lotus api oleh Xiao Yan. Dia perlu menemukan berbagai api binatang, menyempurnakannya sesuai dengan metode yang tercatat dalam skill penciptaan api dan menggabungkannya ke dalam benih api ini, memungkinkan benih api untuk terus berkembang dan memperkuat. Ini mungkin tampak tidak terlalu sulit jika seseorang hanya mendengar prosedurnya, tetapi itu bisa membuat kebanyakan orang bingung jika mencobanya. Bagian yang menyenangkan adalah api binatang yang sangat umum. Seseorang biasanya dapat membeli beberapa dari rumah lelang besar. Namun, bukanlah hal yang mudah untuk membuat mereka bergabung dengan aman dalam tubuh seseorang. Setiap nyala api mendiskriminasi satu sama lain. Itu adalah kasus Flame Surgawi dan juga kasus api binatang. Jika seseorang ceroboh saat menggabungkan 3 jenis api binatang, seseorang akan mengalami luka serius. Selain itu, bahkan jika seseorang dengan aman menggabungkan 3 jenis api binatang di tubuh seseorang, menyampaikannya juga merupakan tugas yang pahit. Persyaratan kekuatan spiritual seseorang sangat keras. Lagi pula, penyempurnaan Flame Creation Skill cukup istimewa. Ini membutuhkan seseorang untuk memaksa benang doki seseorang ke dalam nyala api selama penyempurnaan. Penetrasi semacam itu akan membutuhkan seseorang untuk terus memperhatikan setiap perubahan kecil di dalam nyala api. Jika kekuatan spiritual seseorang lemah, tidak mungkin melakukan tugas ini. Langkah terakhir untuk menggabungkan api ketiga, setelah mereka menyempurnakannya, bersama-sama juga merupakan tugas yang berbahaya. Jika ada yang salah selama proses tersebut, penggabungan akan berakhir dengan kegagalan, dan ledakan api di dalam tubuh seseorang akan berakhir menyebabkan seseorang kehilangan lebih dari yang seharusnya diperoleh. Karena alasan di atas, ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa kesulitan transmisi keterampilan penciptaan api ini berkali-kali lipat lebih sulit daripada mempraktikkan versi aslinya. Setelah memahami kesulitannya, bahkan Xiao Yan akhirnya merasa agak tidak bisa berkata-kata. Hantu tanah setan tua itu memang layak menjadi bintang 7 Dousong. Dia mampu meningkatkan skill Flame Creation menggunakan metode ini. Terlepas dari bagaimana seseorang menyatakan, Life Transforming Flame, yang dibuat oleh Flame Creation Skill saat ini, tidak lagi melukai kekuatan kehidupan di dalam tubuh seseorang.
Oleh karena itu, Flame Creation Skill telah meninggalkan reputasi buruknya untuk menyakiti dirinya sendiri. Kekuatan spiritual Xiao Yan perlahan ditarik dari gulungan. Dia melemparkan nafas panjang dan berpikir sejenak. Dengan lambaian tangan, 3 botol giok muncul. Ada 3 kelompok api yang menyala-nyala di dalam botol giok. Warnanya biru, coklat, dan merah. Kelompok api ketiga ini secara alami adalah 3 jenis api binatang yang diperoleh Xiao Yan dari rumah lelang. Api binatang ketiga ini dimaksudkan untuk digunakan untuk melatih keterampilan penciptaan api. Langkah pertama adalah menggabungkan 3 jenis api binatang ke dalam tubuhku. Mata Xiao Yan melihat api yang menyala di dalam botol giok. Dengan jentikan jarinya, botol giok itu pecah. Segera, 3 kumpulan api dilepaskan. Xiao Yan melirik kelompok ketiga nyala api yang menyala dan tertawa dingin. Orang lain mungkin sedikit takut menggabungkan mereka ke dalam tubuh mereka, tetapi Xiao Yan saat ini bisa disebut spesialis permainan api. Ada 3 jenis, api surgawi, di dalam tubuhnya, dan kekuatan api binatang ini jauh lebih rendah daripada api surgawi. Xiao Yan membuka mulutnya dan kekuatannya melonjak keluar. Dia menyedot 3 api binatang ke dalam mulut dan menelannya. 3 jenis api binatang baru saja memasuki tubuh Xiao Yan ketika Glaze Lotus Heart Flame menerkam mereka, mengelilingi mereka bahkan sebelum mereka bisa melepaskan panas. Api surgawi adalah yang terbaik dari semua api. Di depannya, api binatang ini hanyalah ikan kecil. Apalagi biji api mereka yang tumbuh dengan ganas menjadi jauh lebih lamban. Xiao Yan tersenyum saat melihat ini. Proses ini terlalu sederhana dan tidak menjadi tantangan baginya. Bahkan tanpa Glaze Lotus Heart Flame melindungi bagian dalam tubuhnya, dengan tubuhnya yang telah mengalami pemurnian banyak harta alam seperti Heaven Mountain Blood Pool dan Ancient Phoenix Essence Blood, dia hampir tidak akan bahkan terluka jika binatang api ini akan meledak. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan saat ketiga jenis api binatang ini menjadi lamban. 3 bundel douki yang kuat dicampur dengan nyala beberapa api hijau giok dengan cepat melonjak keluar. Setelah itu, mereka masing-masing membungkus kelompok api binatang. Langkah kedua, perbaikan. Xiao Yan berada di dalam hatinya. Douki segera bergerak sesuai keinginannya, berubah menjadi 3 kelompok douki yang berputar dengan cepat, menyusul rotasi kelompok douki, tekanan di dalamnya sangat melonjak. Di bawah tekanan ini, 3 kelompok Beast Flames mulai bergantian antara warna terang dan gelap. Sementara kekuatan melonjak, kekuatan spiritual Xiao Yan juga mengalir ke dalam nyala api. Segera, biji api di dalam api binatang itu mulai berubah. Mereka dipelajari secara rinci oleh Xiao Yan. Dengan menggunakan ini, Xiao Yan merasakan tekanan di dalam dan memutuskan apakah dia harus memperkuat atau meningkatkannya. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, melakukan tugas ini adalah masalah yang sangat sederhana. Semuanya berjalan lancar. Semua langkah mulai berkembang dengan cukup lancar di bawah pemantauan kekuatan spiritual Xiao Yan yang luar biasa. Penggabungan dan pemurnian dimulai tanpa kecelakaan apapun. Tentu saja, pemurnian semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Diperlukan waktu perbaikan yang lama untuk benar-benar menerima ketiga jenis api binatang itu. Xiao Yan mengerti hal ini. Oleh karena itu, semua perhatiannya diberikan pada penyempurnaan ini setelah memasuki kondisi pelatihannya. Dia memiliki kekuatan spiritual yang berlimpah, dan dia tidak perlu khawatir tentang kelelahan. Waktu di dalam terowongan ruang angkasa dengan cepat berlalu sementara Xiao Yan sangat asyik dengan penyempurnaan. Selama periode waktu ini, Lin Yan tahu bahwa Xiao Yan sedang berlatih, jadi dia tidak mengganggunya. Ini memungkinkan Xiao Yan untuk melakukan pemurnian api binatang tanpa masalah lain. Hari demi hari berlalu di lubang cacing yang monoton ini. Namun, Xiao Yan tetap dalam kondisi pelatihannya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Melihat ini, Lin Yan juga tidak berani mengganggunya, takut dia mungkin secara tidak sengaja menyebabkan sesuatu yang salah dengan Xiao Yan. Waktu berlalu dan 20 hari berlalu dalam sekejap mata. Lin Yan telah mengendalikan kapal luar angkasa selama 20 hari. Beruntung dia saat ini adalah seorang ahli Do Huang dan bahwa kapal luar angkasa tidak menghabiskan banyak douki. Oleh karena itu, Lin Yan bisa bertahan. Di sisi lain, Xiao Yan tampak seperti biksu tua yang bermeditasi selama 20 hari ini saat dia duduk di dalam kabin. Jika Lin Yan tidak bisa merasakan kekuatan hidup di dalam tubuh Xiao Yan, kemungkinan besar bahkan dia akan berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada Xiao Yan selama pelatihannya.
Orang ini, apa yang dia latih? Dia tetap dalam kondisi pelatihan untuk waktu yang lama. Lin Yan duduk di depan perahu. Tangannya menuangkan gelombang Douqi ke dalam kapal luar angkasa dengan gaya biasa. Setelah itu, dia melihat Xiao Yan di kabin, menenangkannya tanpa daya, dan memeluk dirinya sendiri. Sementara Lin Yan menyelimuti dirinya sendiri, tubuh Xiao Yan, yang tidak bergerak sedikit pun selama 20 hari, sedikit bergetar. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Kegembiraan melonjak ke wajah Lin Yan ketika dia melihat Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya. Setelah itu, dia menghela nafas lega, tetapi tidak berkata apapun untuk mengganggu Xiao Yan. Xiao Yan, yang telah membuka matanya, menghela nafas panjang. Sukacita juga muncul di matanya. Telapak tangan terbuka dan 3 api seukuran ibu jari yang diameter-diamnya tidak signifikan muncul. Setelah itu, mereka terbang di sekeliling intimidasi seperti roh. Sedikit hawa panas dipancarkan secara samar-samar. Setelah 20 hari tanpa pelatihan lelah Xiao Yan, ketiga jenis api binatang itu tidak diragukan lagi berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Saya akhirnya menyelesaikan penyempurnaan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mempelajari 3 api binatang kecil ini. Jika bukan karena kekuatan spiritualnya yang luar biasa, kemungkinan besar dia tidak akan mampu menahan penguatan yang berkelanjutan ini. Jika orang lain mencoba ini, kemungkinan seseorang akan kesulitan menerima ketiga api binatang ini sedemikian rupa tanpa waktu setengah tahun. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki api surgawi untuk menekan mereka. Selanjutnya, akan menjadi langkah penggabungan yang terakhir. Jika saya berhasil menggabungkan dan membentuk benih api, saya akan berhasil menguasai skill flame creation ini. Selama saya menemukan lebih banyak api binatang untuk memberikan makan di masa depan, cepat atau lambat akan tumbuh menjadi api transformasi kehidupan yang diperlukan untuk menggunakan pemusnahan api lotus. Xiao Yan dengan lembut memeluk dirinya sendiri. Ada kesungguhan di wajahnya saat dia berbicara. Bagaimanapun, langkah penggabungan terakhir ini adalah langkah tersulit dan berbahaya dari skill penciptaan api ini. Kita lanjutkan ceritanya Xiao Yan pertempuran melalui surga. Bab 1040, Benih Api. Mata Xiao Yan terfokus pada 3 gumpalan api di lehernya. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum meminta maaf kepada Lin Yan di depan perahu. Dia berkata, sepertinya Anda perlu mengendalikan kapal luar angkasa selama sisa perjalanan. Keterampilan Dou yang sedang saya latih ini masih belum memiliki langkah terakhir. Lin Yan menawarkan dan mengangguk saat mendengar ini. Dia berkata, ini masalah kecil. Anda bisa bersantai dan berlatih selama tidak ada keadaan yang tidak terduga terjadi. Selain itu, harus ada sekitar 10 hari lagi sampai akhir lubang cacing. Anda harus bangun sebelum kami pergi. Akan ada beberapa cetakan saat meninggalkan lubang cacing, dan mungkin akan mengganggu Anda. Xiao Yan sedikit tersenyum. Matanya kembali ke 3 gumpalan api kecil. Ekspresinya menjanjikan angsur menjadi serius. Keberhasilannya dalam menanamkan Flame Creation Skill akan menentukan apakah dia bisa terus menggunakan Extermination Fire Lotus miliknya. Itu adalah gerakan membunuh Xiao Yan. Akan sangat rugi jika dia tidak bisa menggunakannya lagi. Menggabungkan, Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas dan sekali lagi perlahan menutup matanya. 3 gumpalan api binatang di rahangnya mengeluarkan suara "Soul" dan memasuki tubuhnya. Pikiran Xiao Yan tenggelam ke dalam tubuhnya. 3 gumpalan kecil api binatang berenang ke segala arah di dalam kelompok api hijau giok. Namun, ketika mereka tiba pada jarak tertentu dari nyala hijau giok, mereka akan mundur karena terkejut. Di depan, api surgawi, api binatang biasa menyerupai subjek yang melihat seorang kaisar. Mereka akan merasa sangat takut. Pikiran Xiao Yan terfokus pada 3 gumpalan api binatang yang telah dia perbaiki setelah 20 hari usaha tanpa lelah. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengambil keputusan. Perintah keluar dari hatinya. Setelah pelepasan pesanan ini, kekuatan tak terlihat segera keluar dan dengan kuat meraih 3 gumpalan api binatang ini. Setelah itu, dia menyerang mereka dengan cara yang kejam. Bang! 3 jenis api binatang menembakkan satu sama lain dan kekuatan tolakan besar segera meletus. Gelombang api 3 warna menyebar. Namun, reaksi perlahan ditekan oleh Glaze Lotus Heart Flame, yang benar-benar mengelilingi api binatang, ketika gelombang melakukan kontak dengannya. Xiao Yan tidak peduli bahwa api telah menyala. Sebuah pikiran terlintas di dalam hatinya,
dan kekuatan yang sangat besar dengan paksaan menggabungkan 3 gumpalan api binatang menjadi satu. 3 jenis api binatang itu dengan tekanan kuat secara bersamaan. Ketahanan mereka melonjak, dan permukaan api yang awalnya tenang tampak mendidih. Membayangkan udara kecil berulang kali muncul dari dalam api, seolah-olah akan meledak. Perubahan nyala api tidak menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Ketika dia mencoba membuat Angry Buddha Lotus Flame saat itu, benar-benar dianggap menggetarkan jiwa. Setiap kesalahan kecil akan menyebabkan dia binasa di api surgawi. Dibandingkan dengan pemandangan saat itu, jenis api binatang ketiga itu benar-benar masalah yang sederhana. Meskipun itu masalah sederhana, itu adalah langkah yang perlu dilakukan untuk melatih keterampilan penciptaan api. Oleh karena itu, Xiao Yan secara alami perlu mengeluarkan semua usahanya. Namun, dengan pengalaman menggabungkan api surgawi saat itu, Xiao Yan tidak tampak terlalu sibuk selama penggabungan kali ini. Kekuatan spiritualnya mengalirkan nyala api yang digabungkan dengan kecepatan seperti kilat. Saat kekuatan spiritual menyerbu api, Xiao Yan merasakan kekerasan yang menyebar di dalamnya. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus. 3 jenis api saling melawan. Setiap kali api menyala, kekerasan di dalam setiap nyala api akan bertambah sedikit. Jika ini terus berlanjut, letusan akan terjadi dengan cepat atau lambat. Hati Xiao Yan menetap angsur menjadi serius saat dia merasakan gunung berapi meletus di dalam nyala api. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya, dan nyala hijau batu giok yang mengelilinginya mengecilkan ukurannya. Setelah penyusutan ini, tekanan di dalam nyala hijau giok tiba-tiba melonjak. Menyusul perluasan tekanan yang cepat, kekerasan liar di dalam nyala api tumbuh berkali-kali. Sekilas, akan muncul, namun, Xiao Yan tidak menunjukkan indikasi lemahnya cengkeramannya. Bang! Tekanan menjadi menakutkan, dan nyala api, yang dengan paksa disatukan, tidak bisa lagi ditahan. Suara teredam muncul saat itu tiba-tiba meledak seperti gunung berapi yang meletus. Dengan ledakan api, riak api yang kuat menyebar ke segala arah. Setelah itu, diluncurkan dengan Glaze Lotus Heart Flame di sekitarnya. Kekuatan pembohong dan kekerasan menyebabkan Glaze Lotus Heart Flame berfluktuasi. Kekuatan pembohong, kekerasan benar-benar mengalir ke Glaze Lotus Heart Flame. Namun, untunglah Xiao Yan sudah siap. Oleh karena itu, Glaze Lotus Heart Flame tidak disebarkan oleh kekuatan. Kalau tidak, bahkan dengan kekuatan tubuh Xiao Yan, dia akan sedikit menderita jika dia menerima pukulan seperti itu. Meskipun kekuatan dari nyala api yang meledak ditekan, tampaknya penggabungan ini tidak terlalu berhasil. 3 gumpalan api di dalam api hijau giok telah menyebar. 3 biji api yang sangat kecil melayang di dalamnya. Biji api ketiga ini sangat kecil. Sikap mereka yang berkedip-kedip tampak seolah-olah mereka akan padam hanya dengan bernapas di udara. Selama ledakan, 3 gumpalan api tampaknya telah kehilangan kekerasan pembohong yang tersembunyi di dalamnya. Mereka melayang seperti cahaya lilin. Hati Xiao Yan menghela nafas lega saat dia melihat 3 gumpalan bibit api, yang bisa dipadamkan hanya dengan nafas. Segera, dia mengeluarkan tawa lembut. Sebuah pikiran terlintas dalam hatinya, dan 3 gumpalan biji api berkibar sebelum melakukan kontak satu sama lain. Kontak kali ini tidak menghasilkan reaksi yang intens seperti sebelumnya. Di bawah kendali tersembunyi kekuatan spiritual Xiao Yan, 3 gumpalan biji api diam-diam menyatu. Setelah itu, 3 gumpalan api mulai menunjukkan tanda-tanda bergabung di bawah penindasan cerdik yang diciptakan Xiao Yan di sekitar mereka. Tanda-tandanya sangat redup, namun, mereka masih terdeteksi oleh kekuatan spiritual Xiao Yan. Segera, kegembiraan melonjak di dalam hatinya. Dia memantapkan pikirannya dan mempertahankan tekanan khusus saat dia perlahan dan secara bertahap menggabungkan 3 gumpalan biji api ini. Penggabungan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan usaha sehari. Ini adalah pekerjaan halus yang membutuhkan tekanan stabil dalam waktu lama. Oleh karena itu, seseorang perlu menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk mengendalikan setiap perubahan kecil di dalam nyala api. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan, dia mampu menyelesaikan sebagian besar langkah ini dengan sempurna. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu waktu berlalu. 1 hari demi hari berlalu sementara Xiao Yan fokus untuk menggabungkan ketiga jenis api binatang ini. Dalam sekejap mata, hampir 9 hari berlalu. Setelah hampir 29 hari bepergian, kapal luar angkasa itu mendekati ujung lubang cacing. Lin Yan duduk bersila di depan perahu.
Dia biasanya menuangkan gelombang Douki ke dalam perahu sebelum menggosok dahinya. Ada ekspresi lelah di wajahnya. Kontrol 1 bulan mungkin tidak melelahkan untuk Douki-nya, tetapi itu menghabiskan banyak perhatiannya. Kami akan bisa meninggalkan lubang cacing setelah hari lain. Apakah orang ini belum selesai? Lin Yan memandang Xiao Yan, yang berada di kabin kapal. Setelah itu, dia melihat perahu luar angkasa lain yang tampak sangat bersemangat karena mereka akan tiba di tempat tujuan. Dia tanpa sadar tertawa pahit. Tampaknya dia telah menjadi tukang perahu untuk Xiao Yan selama sebulan. Akan ada riak luar angkasa yang intens saat meninggalkan lubang cacing. Xiao Yan pasti akan terganggu olehnya saat itu. Jika situasi seperti itu akhirnya menyebabkan Douki di tubuhnya bergerak liar, itu tidak akan menjadi masalah yang sederhana. Lin Dong merenung sejenak sebelum dengan lembut menghela nafas. Lupakan, jika dia tidak bangun sebelum kita tinggalkan lubang cacing, aku hanya bisa membangunkannya dengan paksa. Lin Yan buru-buru menguatkan perhatiannya setelah mengambil keputusan. Dia mengendalikan kapal luar angkasa dan mempertahankan kecepatan yang stabil. Perahu itu berubah menjadi seberkas cahaya yang menuju ujung lubang cacing. Waktu sehari tidak dianggap lama. Selama periode waktu ini, Xiao Yan masih belum menunjukkan tanda-tanda bangun. Ini menyebabkan wajah Lin Dong tanpa sadar mengungkapkan beberapa kecemasan. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan spasial di tempat ini menjadi lebih padat. Mereka semakin dekat ke pintu keluar lubang cacing. Lin Yan sedikit membuka matanya. Dia samar-samar bisa melihat cincin cahaya melingkar berwarna perak. Lin Yan menoleh dan menatap Xiao Yan di kabin. Akhirnya, dia mengatupkan giginya, berdiri, dan berjalan menuju Xiao Yan. Tangan Lin Yan dengan cepat terayun ke bahu Xiao Yan setelah memasuki kabin. Namun, sebelum tangannya mendarat di bahu Xiao Yan, nyala api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dengan cara seperti kilat, menembaki Lin Yan. Ekspresi Lin Yan berubah saat melihat ini. Dia bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam api hijau giok. Dia menggerakkan tubuhnya, dan teknik ketangkasan yang jelek dengan cepat ditampilkan. Dia menghindari api hijau giok dengan itu. Sebelum Lin Yan bisa menghela nafas lega setelah menghindari nyala api, angin panas tiba-tiba menerkam dari belakangnya. Dia menoleh ketakutan dan melihat api hijau giok dengan cepat membesar di matanya. Bahkan dengan bantuan skill kemampuan Lin Yan yang tidak biasa, dia akan kesulitan mengelak dari jarak sedekat itu. Oleh karena itu, dia hanya menyaksikan nyala api menuju tubuhnya. Berhenti. Untungnya, teriakan lembut tiba-tiba terdengar di dalam kabin tepat ketika nyala api hijau giok hendak mengenai tubuh Lin Yan. Nyala api segera berhenti dengan cara yang sangat patuh. Namun, suhu panasnya menyebabkan rasa sakit yang membakar punggung Lin Yan. Dia buru-buru melompat ke samping sebagai hasilnya. Lin Yan merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya saat dia menatap api hijau giok setelah melompat ke satu sisi. Baru kemudian Lin Yan mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan, yang telah membuka matanya di beberapa titik. Dia tertawa getir, "Kamu akhirnya bangun." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk pada Lin Yan. Dia mengulurkan tangannya dan menarik nyala hijau giok ke dalam tubuhnya. Setelah itu, dia menggosok jari-jarinya dengan lembut, dan gumpalan biji api putih pucat seperti tulang perlahan naik dengan suara "ci". Gumpalan api berwarna putih cetak ini adalah hasil dari penggabungan yang berhasil dari 3 jenis api binatang. Itu juga merupakan benih dari generasi baru, Life Transforming Flame. Di masa depan, Xiao Yan harus bergantung pada hal kecil ini untuk menggunakan lotus api pemusnahan. Xiao Yan mengembalikan bibit api putih ke tubuhnya dengan mata puas. Baru setelah itu dia berdiri dan keluar dari kabin. Tatapannya pada cincin besar berwarna perak di kejauhan. Dia tanpa sadar memimpikannya. Daerah Pil, 3000 api terbakar. Saya telah tiba.